Halo, perkenalkan nama saya Adit Musafa. Saya adalah mahasiswa dari kampus Amikom Yogyakarta dengan jurusan yang cukup saya minati ini, yaitu sistem informasi. Untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah membantu di sebuah perusahaan tour and travel dalam bidang konten marketing, email marketing, dan juga e-commerce. Dengan pengalaman saya sendiri, bisa menambah kelebihan yang ada dalam diri saya sendiri. Hal menarik menurut saya pribadi melalui tugas akhir, saya tertarik dalam mata kuliah statistika. Di matkul ini saya menarik untuk mengambil tema menganalisis kebiasaan belajar atau referensi belajar pada mahasiswa Mikom. Saya tertarik tugas akhir ini karena ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebiasaan dan preferensi mahasiswa Mikom. Penelitian ini memberikan peluang untuk menerapkan konsep statistik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akademik mereka. Selain itu, hasil dari penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif. Yang saya lakukan selama melakukan sebuah penelitian dalam sebuah acara tour and travel kepanitiaan, saya melakukan email marketing yang dimana tugas saya merancang dan mengirimkan email marketing, mengelola daftar email, dan juga melakukan systematic audience. Di luar itu, saya menjadi panitia di sebuah acara seminar tour and travel di Jakarta. Yang saya dapatkan adalah pengalaman dari sebuah acara dari perusahaan atau PT yang dimana saya belum pernah mengalami sebelumnya atau menjalani hal tersebut. Saya menjadi tahu bagaimana mereka menjalani sebuah acara besar dan bagaimana bekerja sebagai digital marketing. Dan yang paling penting, saya menambah pengalaman yang begitu berharga dan juga ilmu yang berharga. Kesulitan terbesar yang saya hadapi selama magang atau kepanitiaan. Yang pertama, situation. Perusahaan tour and travel, tempat yang bisa saya sebut sebagai magang, pengalaman penurunan tingkat pembukaan dan klik email promosi paket wisata. Untuk tasnya, saya ditugaskan untuk meningkatkan tingkat pembukaan email atau open rate, tingkat klik atau click through rate, dan penjualan paket wisata. Untuk aksinya, saya menganalisis kampanye sebelumnya dan kemudian melakukan segmentasi, personalisasi, konten relevan, dan visual yang menarik. Untuk resultnya, dalam 3 bulan ini mengalami tingkat pembukaan meningkat dalam 20%, dari 20% menjadi 35%. Tingkat klik meningkat dari 3% menjadi 7%, dan juga penjualan paket wisata melalui email sebesar 40%. Lalu, aktivitas selama kuliah dan kesulitan saya dalam menghadapi kuliah ataupun organisasi. Untuk situasinya dalam perkuliahan yang jurusan saya pribadi yaitu sistem informasi, saya melakukan banyak hal final project yang dimana ini dilakukan dalam pengujian di setiap akhir semester. Tasnya dalam pengerjaan final project, saya memilih tanggung jawab kelompok yang dimana memiliki masing-masing job desk yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Untuk aksinya, dengan ini saya membuat manajemen waktu supaya semua yang dilakukan bisa selesai dalam tepat waktu yang diharapkan. Untuk kerja kelompok, saya melakukan kelompok supaya jelas dalam pembagian tugas pada masing-masing job desk pada kelompok final project. Resultnya, saya saat final project selesai, saya mendapatkan nilai yang begitu baik di akhir semester. Lalu pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti organisasi, kebetulan saya belum pernah mengikuti organisasi di dalam kampus, tetapi pernah mengikuti organisasi. Dalam organisasi tersebut jarang aktif dalam kegiatan. Nah, untuk kelebihan saya bisa menyelesaikan tugas secara efisien dan juga dalam dunia bisnis. Saya cenderung lebih bisa untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Untuk komunikasi, saya cenderung lebih cocok untuk di bagian kerjasama antar proyek kerja dan juga memiliki inovasi kreativitas yang cukup baik.
Untuk kekurangan saya sendiri, saya suka menunda pekerjaan walaupun mudah dalam pekerjaan tersebut. Hal ini membuat saya dalam sebuah pekerjaan menjadi tidak efisien. Selain itu, saya termasuk dalam kategori malas dalam melakukan sesuatu di luar keinginan saya. Kalau misalnya saya ingin melakukan jalan-jalan walaupun jauh, saya akan melakukan dengan senang hati. Akan terasa malas jika tidak dengan keinginan sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa saya tertarik melamar di perusahaan ini? Saya tertarik melamar di perusahaan ini karena memiliki passion yang besar dalam bidang digital marketing dan ingin terus berkembang di industri yang dinamis ini. Perusahaan Anda kenal sebagai pemimpin dalam inovasi pemasaran digital, saya sangat terinspirasi oleh pendekatan kreatif. Lalu, apa yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin memiliki usaha sendiri dan juga menjadi CEO dan pemilik bisnis di Pulau Jawa, dengan impian menjadi miliarder muda yang dermawan, berguna, bermanfaat bagi semua orang. Nah, yang saya lakukan jika nanti saya diterima di perusahaan ini, saya akan siap melakukan sesuatu yang udah diperintahkan dan sudah menjadi SOP perusahaan. Lalu, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan sangat teliti dan senang hati, dan akan berusaha memberikan inovasi dan perkembangan yang begitu signifikan dalam perusahaan ini. Apakah saya memiliki pasangan atau kapan rencana menikah? Untuk pasangan, saya saat ini belum memiliki pasangan atau pacar. Apa pencapaian terbesarmu dalam hidup? Menjadi miliarder muda yang dermawan, bermanfaat, berguna untuk semua orang, bisa memberikan apa saja kepada orang tua dan juga adik-adik saya, terutama ingin haji dan umroh bersama keluarga besar dari ayah ataupun ibu, membangun masjid jami dan juga membantu fakir miskin dan juga anak yatim. Lalu bisa membeli barang apa saja yang saya inginkan. Mengapa kami harus memilihmu di antara kandidat lain? Oke. Jadi Anda harus memilih saya di antara kandidat lain karena dengan kemampuan saya dalam mengelola produk, pengalaman praktis yang luas, serta komitmen saya terhadap keunggulan saya, yakni bahwa saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim dan mencapai hasil yang luar biasa di perusahaan ini. Jika saya keterima di pekerjaan ini, berapa gaji yang saya harapkan? Baik, di sini jika keterima di perusahaan ini, saya berharap digaji kisaran 10 juta per bulan sesuai dengan pengalaman dan keahlian saya. Namun saya terbuka untuk negosiasi berdasarkan total kompensasi dan manfaat yang ditawarkan. Saya percaya perusahaan ini dapat memberikan lingkungan yang mendukung untuk kontribusi dan pertumbuhan profesional saya.